Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Siksa kubur adalah benar keberadaannya, sedangkan kaum kafir akan mendapatkan siksaan yang luar biasa di alam kubur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit." Quran Surat Toha ayat 124. Abu Sa'id Al-Khudri dan Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan bahwa kata dongkan artinya sempitnya siksa kubur. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam ayat lain yang antara lain, dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain itu. Quran Surat At-Tur ayat 47. Maksudnya adalah azab kubur, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada ayat sebelumnya, maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan. Quran Surat At-Tur ayat 45, yaitu hari yang lain dari hari-hari di dunia, yang menunjukkan bahwa azab yang menimpa mereka adalah azab kubur. Demikian pula pada ayat tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui, Quran Surat Al-Anfal ayat 34, karena dia, siksa kubur tersebut bersifat gaib, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Quran Surat Ghafir ayat 45-46. Demikianlah siksa kubur di alam barzah dan seterusnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberikan komentar tentang firman Allah, "Kalla saufa ta'lamun." Artinya, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Quran Surat At-Takasur ayat 3. Maksudnya adalah siksa kubur. Dan tsumma kalla saufa ta'lamun artinya dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Quran Surat At-Takatsur ayat 4. Maksudnya siksaan di akhirat ketika dia mendapat siksaan. Jadi yang pertama dia disiksa dalam kubur, dan yang kedua dia disiksa di akhirat. Jadi kedua siksaan itu berulang-ulang. Diriwayatkan dari Dzar Ibnu Al-Jashi dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Dulu kami ragu terhadap azab kubur sampai turunnya surah ini. Bermegah-megah telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu." Quran Surat At-Takasur ayat 1-3. Maksudnya adalah azab kubur. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, orang kafir disempitkan kuburnya sehingga remuk tulang-tulangnya. Maksudnya adalah kehidupan yang sempit di alam kubur. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Tahukah kalian untuk siapa ayat ini diturunkan? Maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Quran Surat Toha ayat 124. Tahukah kalian siapa yang mendapat kehidupan yang sempit itu? Mereka lalu berkata, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Beliau, Nabi Muhammad SAW pun bersabda, azab bagi orang kafir dalam kuburnya demi jiwaku yang berada di tangannya. Orang kafir benar-benar akan dililit oleh 99 at-tanin. Tahukah kalian apakah at-tanin itu? Yaitu 99 ular besar yang masing-masing memiliki 9 kepala yang berdesis dalam tubuhnya, yang menyengat dan mencapik-capik tubuh pada hari kiamat. Dan dia dihimpun dalam kuburnya dalam keadaan buta. Abu Bakar Ibnu Syaibah menyampaikan sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia mengatakan bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang kafir disiksa dalam kuburnya berupa 99 ular besar yang menyengat dan menggigitnya sampai hari kiamat. Jika satu ekor saja diletakkan di bumi, niscaya tidak satu pun tanaman yang akan tumbuh. Hadis riwayat Abu Bakar Ibnu Syaibah dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis mauquf dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, orang kafir disempitkan kuburnya dan diberi ular yang badannya sebesar leher unta yang akan memakan semua dagingnya. Dia juga dikirimi para malaikat yang tuli dan buta yang memukulnya dengan palu besi. Kita semua jangan sampai mengira bahwa hadis-hadis tersebut bertentangan dengan hadis marfu yang menyatakan orang kafir disiksa dengan keadaan mereka yang buta dan tuli.
karena saat itu siksaan bagi orang kafir berbeda-beda. Di antara mereka ada yang disiksa dengan satu macam siksaan, dan ada pula yang disiksa dengan berbagai macam siksaan. Juga tidak ada pertentangan antara siksaan dengan keadaan buta dan tuli tersebut dengan siksaan berupa ular besar yang mencabik-cabik dagingnya, karena kedua siksaan tersebut dapat berlangsung secara bergantian, sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah neraka jahanam, tempat disiksanya orang-orang yang berdosa, dan kadangkala mereka mengelilinginya antara jahanam dan neraka hamim. Suatu waktu mereka disiksa dengan memakan buah zakum, makanan ahli neraka, dan pada waktu lain mereka diberi minuman berupa air yang sangat panas. Kadang dipukul dengan api neraka, dan kadang yang lain disiksa dengan kedinginan yang amat sangat. Ada pula yang diberi hamparan dari batu neraka, dan ada yang dikatakan kepadanya, tidurlah kamu dalam keadaan digigit ular. Ali bin Ma'bad meriwayatkan sebuah hadis mauquf dari Abu Hazim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Beliau berkata, apabila mayat telah diletakkan dalam kuburannya, maka datanglah seorang utusan dari Tuhannya untuk mengajukan pertanyaan kepada mayat itu. Siapakah Tuhanmu? Kalau dia orang yang teguh imannya, maka jawabannya tetap beriman kepada Allah. Dia berkata, Allah Tuhanku. Kemudian ditanyakan lagi kepadanya, apakah agamamu? Dia pun menjawab, Islam. Lalu ditanya lagi, siapakah nabimu? Dia menjawab, Nabi Muhammad SAW. Sesudah itu dia merasa gembira dan orang itu menyampaikan kabar gembira kepadanya. Lantas dia berkata, biarkan aku kembali kepada keluargaku untuk memberitahukan kabar yang menggembirakan ini. Tapi utusan itu berkata kepadanya, tidurlah dengan senang, Anda akan mendapat seorang teman sehingga mereka, keluarganya tidak akan mendapatkan Anda. Tapi jika dia termasuk orang yang durhaka atau kafir, maka apabila ditanya siapakah Tuhanmu, dia akan menjawab, hah? Dia terlihat sangat ketakutan. Kemudian dia dipukul dengan palu yang suara pukulannya terdengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Juga dikatakan kepadanya, tidurlah kamu dengan keadaan manhus, digigit ular. Ahli bahasa menyatakan bahwa perkataan manhus dengan sin yang tidak bertitik mengandung pengertian seseorang yang disengat oleh ular yang menggigitnya. Hal ini diungkapkan oleh Ar-Rajiz dalam sebuah syair. Dia mempunyai 2 buah tanduk yang besar, diliputi kemarahan karena sangat kelaparan, mengoyak segala yang kuat dengan gigitannya, mengelilingi seorang seperti cahaya api unggun. Kadangkala orang yang digigitnya menjadi terbangun karena dahsyatnya rasa sakit yang dialaminya, dan kadangkala dia tertidur seperti orang pingsan. An-Nabiyah menyampaikan dalam bait syairnya, aku merasa lelah, seakan-akan kelemahan telah menguasaiku karena kekuatan racun yang ganas. Aku tidak dapat tidur dalam keindahan malam, laksana perhiasan wanita yang bergemerincing di tangannya. Al-Wa'ili Al-Hafidh dalam kitabnya Al-Ibanah menyampaikan riwayat dari Malik ibnu Mahul dari Nafi' dari Ibnu Umar. Dia berkata, ketika kami lewat di dekat perkuburan Badar, tiba-tiba keluar seorang laki-laki dari dalam tanah dengan leher yang terbelenggu oleh rantai hitam. Dia pun berkata, hai Abdullah, beri aku minum. Ibnu Umar pun berkata, aku tak tahu ia memanggilku Abdullah karena mengenalku atau memang seperti seorang memanggil Abdullah kepada orang lain. Ibnu Umar lalu melanjutkan penuturannya. Ular besar yang berwarna hitam yang menahan ujung rantai itu berkata, jangan beri dia minum, dia orang kafir. Kemudian orang itu ditariknya hingga masuk kembali ke tanah. Peristiwa itu aku ceritakan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun berkata, kalau memang kau melihatnya, maka dia adalah Abu Jahal ibnu Hisham, musuh Allah. Dia disiksa seperti itu sampai hari kiamat. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua terhindar dari azab kubur yang ditimpakan kepada orang-orang kafir. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Sumber cerita ini berasal dari dawuhnya Imam Al-Qurtubi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.